Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Prabowo, peserta Latsar CPNS Golongan 3 BPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Nilai-nilai aneka merupakan nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh seorang ASN sebagai tolak ukur profesionalitasnya dalam bekerja. Berikut ini, saya akan mewawancarai Bapak Harladi SPD selaku Kepala SDN Pelem. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Harladi SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pelem. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berada di sini bersama saya untuk wawancara tentang penerapan nilai-nilai aneka di SDN Pelem. Pada kesempatan pertama ini Bapak, saya ingin menanyakan tentang penerapan nilai aneka di SDN Pelem ini Pak. Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan yang Bapak harapkan? Ya, insya Allah nilai-nilai aneka itu kita sudah terapkan di SDN Pelem. Tapi harapan itu terus harus lebih baik. Jadi ini sudah baik, tapi harapan kita terus tambah hari, tambah waktu itu harus. Berarti nilai-nilai aneka ini sangat penting ya Pak bagi ASN? Sangat penting sekali, bukan saja untuk ASN, tapi untuk semua warga SDN Pelem, terutama adalah tenaga pendidik dan pendidik. Terima kasih Bapak. Untuk memulai wawancara ini saya mulai dengan nilai-nilai dasar aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas Bapak. Akuntabilitas ini kaitannya dengan kejujuran, tanggung jawab, dan berintegrasi. Apakah penerapan nilai aneka akuntabilitas ini sudah diterapkan dengan baik di SDN Pelem ini Pak? Ya, insya Allah sudah. Akuntabilitas itu sudah kami terapkan kepada guru-guru, yaitu rasa tanggung jawab kepada siswa-siswinya dan kepada administrasinya. Itu juga tetap kita motivasi untuk tetap terus dijalankan. Kejujuran juga seperti itu. Jadi terus dilaksanakan. Bahkan tidak hanya dalam pembelajaran, tetapi di sekolah itu juga kan ada pengelolaan dana pertama adalah dana bos. Nah, ini juga kita mitra kerja kita adalah komite juga, dengan komite dan dewan sekolah kita bersama-sama merumuskan bagaimana pelaksanaan dana bos itu secara akurat sehingga pelaporannya transparan. Dengan adanya memang ada pelaporan dan ada rancangan-rancangan awal dari RKA sampai penerapan. Walaupun dengan kondisi pandemi seperti ini, transparansi dan tanggung jawab juga harus tetap ditegakkan. Oh ya, tetap begitu. Karena di masa pandemi ini kan banyak tantangan. Ya, tantangannya lebih ya daripada yang kemarin ketika tatap muka normal. Yang sekarang kan kita masuk ke new normal ya. Jadi tantangannya banyak. Kita memang tidak banyak bertatap muka karena ada program yaitu luring dan daring itu ya. Bagian pada waktu-waktu kemarin sebelum pandemi itu kita bisa melaksanakan tatap muka ya. Tapi sekarang kan hampir 1 tahun lebih ya, kita melaksanakan. Dan alhamdulillah kemarin sudah dimulainya tatap muka terbatas. Jadi tetapi secara administrasi dan segalanya tetap ya berjalan seperti biasanya. Rasa tanggung jawab dari kita sebagai kepala sekolah dan dewan guru tetap mengawal pendidikan ini bisa berhasil kepada anak didik. Terima kasih Bapak. Untuk nilai aneka yang berikutnya adalah nasionalisme Bapak. Nasionalisme ini merupakan pengamalan dari sila-sila Pancasila. Contoh dari pengamalan sila-sila di sini yang sudah diterapkan di SDN Pelem Bapak? Ya, kalau yang kemarin ya, setelah waktu kita masih tatap muka sebelum pandemi ini ya diterapkan itu satu kehidupan sehari-hari, mulai dari
anak-anak masuk itu diiringi dengan lagu-lagu kebangsaan ya, sampai nanti tiba saatnya masuk itu, ketika memulai pembelajaran dinyanyikan lagu Indonesia Raya di dalamnya ya, belum doa ya. Jadi itu juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan sehingga tahu bahwa slogan-slogan kemarin anak-anak sudah tahu sampai Indonesia harga mati. Nah, itu ya masih ingat itu ya, masih itu kemarin juga tetap terpatri di hati anak-anak juga. Kemarin waktu normal itu ya ada sholat berjamaah ya, itu juga penerapan atau pengamalan dari nilai jelas pertama dari sholat berjamaah, siswa dan gurunya di sholat duha dan sholat zuhur itu diterapkan. Ini adalah saling tolong menolong juga, itu juga diterapkan di sekolah. Kemudian Bapak untuk nilai etika publik di SDN Pelem ini kan kaitannya dengan keramahan dan kesopanan ini Bapak. Menurut Bapak sejauh ini nilai etika publik ini sudah dijalankan dengan baik oleh siswa maupun guru di SDN Pelem Bapak? Ya, insya Allah ya, kita sudah jalankan. Sekali lagi dari mulai kemarin masih normal itu ada penyambutan anak-anak ya di depan gerbang dengan 3S itu ya, senyum ya, dan kita tersenyum anak-anak begitu datang sudah ada rasa semangat gembira gitu ya. Terus kita sapa dan salamnya kita tebarkan dengan menyebarkan salam. Tadi kita memberikan doa kepada anak keselamatan, baliknya kepada kita dan umumnya kepada warga SDN Pelem ini, sehingga kita bisa bahkan juga kalau untuk tamu-tamu yang lain yang sudah kita tempatkan ada ruang tamu ya, bahkan teman-teman yang begitu bila mana ada yang datang kita berikan ditanya dari mana, keperluannya apa, yaitu nanti ketemu siapa, itu penting mungkin nanti diaturkan kalau mau ketemu siapa kita ada ruang tamunya, bila mana ketemu guru lain juga ditempatkan itu nanti akan dibagikan. Kita ramah dan jadi ramah kepada anak-anak juga ramah kepada pelayanan. Jadi bila mana ada masalah juga gitu kita beri solusi bagaimana bisa komunikasi. Kadang-kadang masalah itu kan terbentuk karena miskomunikasi. Sehingga kita ada saran dan usulnya kita beri lewat kelompok-kelompok WA. Bila mana ada pertanyaan dan segalanya itu teman guru dia kita bisa memberikan layanan yang maksimal. Intinya Bapak Ibu guru di sini, warga sekolah di sini siap nih Pak apabila ada kendala-kendala, ada masalah-masalah dari orang tua, wali murid, memang disambut baik ke sekolah sebaiknya ya. Jadi tidak hanya itu, mungkin ada keluhan, terutama mungkin ya bagaimana caranya pembelajarannya, jauh seperti apalagi ya, dengan pandemi ini ya keluhannya makin banyak pertanyaan. Dawainya punyanya ibunya, punya bapaknya. Ketika diberi tugas itu nunggu bapaknya dan ibunya. Jadi ya memang kan kita ini di lingkungan desa ya, beda mungkin di kota semua mungkin terfasilitasi. Di sini tuh ya kita maklum gitu ya, anak itu ya tidak semua punya dawai sendiri-sendiri ya. Dawainya ya punya orang tua dawai. Terima kasih Bapak. Terkait dengan komitmen mutu Bapak, komitmen mutu kan kaitannya dengan pekerjaan yang efektif, efisien dan inovatif Bapak. Untuk Bapak Ibu guru tenaga pendidik di sini apakah difasilitasi untuk mengembangkan kemampuannya demi tercapainya komitmen mutu tersebut? Iya, betul. Kita sudah memfasilitasi, jadi mendorong ya untuk berinovasi. Karena kita akan punya rapot mutu ya. Rapot mutu itu rapat sekolah yang kita memang ada lihat hasilnya gitu ya. Maka untuk memberikan itu kita biasanya kita kepada Bapak Ibu guru pada waktu rapat sudah sarankan itu ada tahap-tahapan. Jadi mulai dari
merancang, melaksanakan, untuk monitoring, evaluasi itu hasilnya kayak mana, ada sirkulasinya lagi. Kalau kurang bagus ya kita rapat lagi mana yang kurang bagus, gitu, mana yang kurang bagus, mana yang kurang kita akan perbaiki, gitu ya. Jadi banyak hal di situ. Maka mutu ini adalah jaminan untuk sekolah kita, gitu. Jadi untuk bagaimana sekolah ini bisa bermutu sehingga masyarakat sekitar kita juga bisa antusias ingin sekolah. Salah satu juga kalau secara fisik ya lihat sendiri, dengan adanya pandemi ini dana-dana terus kita bisa salurkan sesuai RKS, ada penambahan fasilitas lapangan olahraga, sehingga nantinya ketika dia masuk, gitu ya, dia akan senang, semangat lagi, ada semangat lagi, karena ada hal yang baru, ada hal yang baru ya. Iya, semoga saja pandemi segera tidak ada dan anak-anak normal dan bersemangat. Walaupun kemarin sudah 50% secara fisik keluarga belum bisa, tetapi kan dengan melihat sudah ada rasa senang. Kapan ya bisa olahraga kan, gitu ya. Mungkin anak-anak sekedar lewat sini aja mungkin sudah ada motivasi tersendiri. Oh, sudah ada perbedaan, iya ada. Itu kan salah satu inovasi baru, ya, gitu. Inovasi baru. Itu secara fisik ya, secara pembelajaran juga seperti itu, gitu ya. Dengan adanya COVID itu ada pembelajaran lewat daring, itu berarti kan ada inovasi baru, sehingga guru dituntut untuk bisa mengoperasikan gawainya itu ya, sehingga bisa mengirim tugas, bagaimana lancar anak-anak muda dalam mengirimkan tugasnya kembali. Ya, itu salah satu inovasi juga. Dengan demikian walaupun kita sadar bahwa memang dampak negatifnya tetap ada, tapi positifnya juga ada. Ya, positif negatifnya tetap kita imbangi, ya, itu harus ya, pasti harus. Dan pada waktu-waktu begini juga guru-guru juga dituntut, gitu ya, dituntut untuk berinovasi, bagaimana anak-anak nanti pembelajarannya tidak bosan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Bapak memegang teguh komitmen ya untuk kebaikan dan kemajuan SDN Pelem ini. Ya, semakin bisa berkembang, semakin menambah semangat anak-anak untuk bisa segera sekolah seperti normal kembali. Betul. Banyak orang tua lewat grup itu sudah menanyakan kapan bisa sekolah lagi. Kita ini kan ya semua menginginkan. Orang tua sudah 1 tahun lebih itu ya mengajar ternyata susah, gitu, di rumah karena banyak pekerjaan yang lainnya. Jadi kalau sudah di sekolah, insya Allah dengan khusus ada pendidikan itu diserahkan kepada tenaga pendidik kita dengan tenaga pendidik yang mumpuni. Semoga dan saya ini kangen memang. Ya Pak, terima kasih Pak untuk komitmen mutu. Untuk nilai aneka yang terakhir ini Pak, tentang anti korupsi Bapak, kan sedang berkembang ini Pak, banyak kasus-kasus korupsi di negara kita. Kaitannya dengan SDN Pelem ini, nilai anti korupsi ini kan kaitannya mempunyai nilai itu yaitu jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Makanya di SDN Pelem ini nilai jujur dan disiplin ini sudah diterapkan di sini, sudah berjalan dengan baik. Ya, insya Allah ya, dari karena memang kita berkomitmen bahwa yang namanya kecerdasan saja itu tidak jadi utama, jadi kejujuran itulah yang paling utama. Orang-orang pintar banyak, tapi orang-orang jujur jarang sekali kita dapatkan. Contohnya apa Pak? Contohnya yang terkait di SDN Pelem ini, contoh yang menjunjung nilai anti korupsi Pak. Iya, jadi salah satunya adalah dengan jadwal masuk tepat waktu. Itu salah satu pembelajaran bahwa ketepatan waktu untuk kedatangannya itu adalah salah satu pendidikan, gitu ya. Jadi dimulai dari tidak mengkorupsi waktu. Nah, ini juga penanaman ya, penanaman sejak dini, gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang bisa dimasukkan juga nantinya di dalam pembelajaran pada tema-tema itu dimasukkan. Di kehidupan di rumah itu bagaimana seandainya kamu disuruh orang tuamu
beli di toko gitu ya, kembalinya berapa ya jujur berapa kembalinya itu kan salah satu ya gitu. Terus nanti rencana ke depan kan kemarin sudah kita programkan ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Iya, tapi sayangnya ini kan pandemi jadi ya. Jadi sebelum pandemi sudah berjalan? Iya, jadi sudah berjalan tapi ya biasalah namanya pembelajaran. Lalu ada beberapa anak yang belum itu karena ya kita mendidik, jadi mendidik itu ya artinya mengubah dari yang kurang betul menjadi betul gitu. Jadi ya bersabar gitu. Jadi salah satu media upaya kita supaya anak-anak itu nanti kalau sudah dewasa bahwa terpatri dalam hatinya bahwa tidak korupsi apapun sekecil apapun. Terima kasih Bapak atas wawancaranya pada sore hari ini, sangat menarik sekali apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Semoga dengan nilai-nilai aneka yang kelimaan nilai aneka tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi Bapak untuk SDN Pelem ini. Semoga semakin berkualitas, semakin maju dan berkembang, semakin dipercaya dengan masyarakat. Alhamdulillah, ini juga tidak bisa sukses dengan adanya saya, tapi sukses kita bersama. Maka panjenengan juga yang orang baru itu punya andil juga gitu ya. Jadi punya andil juga mewarnai bahwa SDN Pelem ini nanti bisa sukses seperti apa yang kita inginkan. Terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini. Saya atas kurang lebihnya saya mohon maaf Pak apabila ada kesalahan. Saya cukupkan wawancara pada sore hari ini dengan kita baca jelas bersama-sama. Alhamdulillah.